Halo semua, jadi baik lagi nih setelah setahun vakum dari dunia podcastan, kita balik lagi di acara SP Care for Health Part 2. Jadi bagi yang belum tahu, kita pernah ngadain SP Care for Health Part 1 yang mana kita concern ke kesehatan masyarakat sekitar Keputih. Jadi kita ngadain free medical check up. Nah sekarang nih kita concern ke masalah mental health anak-anak zaman sekarang. Jadi kita ngadain podcast yang topiknya mengangkat FOMO dan social media anxiety. Perkenalkan, saya Asa dari Community Outreach. Saya jadi host di sini dan bersama tamu spesial, Kak. Ya, halo. Yang spesial bukan nasi goreng doang ya. Jadi, halo semua. Perkenalkan, nama aku Basir. Jadi, aku diundang oleh teman-teman SPE ITS ini untuk ya kita ngobrol lah soal FOMO dan social media anxiety. Jadi, aku dari Kedokteran UI angkatan 2017 dan disclaimer ya, aku bukan expert, jadi aku bukan ahlinya. Kalau misalnya teman-teman masih membutuhkan bantuan profesional gitu, tetap harus menghubungi tenaga kesehatan di ranah di terdekat lah, kayak dokter umum atau psikolog atau psikiater gitu. Disclaimer aja, ini juga sebuah konten yang bukan untuk ini ya, untuk mendiagnosis diri sendiri gitu. Jadi untuk mengedukasi teman-teman terkait FOMO dan social media anxiety. Gitu. Jadi nih Kak, kalau bicara FOMO nih, kan saya sebagai anak muda sering ngalamin nih di lingkungan sosial. Jadi teman-teman saya tuh biasanya FOMO tuh, kalau contohnya nge-upload story tentang party itu invitation. Yang mana kalau di logika kan nggak ada manfaatnya, karena malah bikin free promosi kan. Nah kalau menurut Kakak sendiri kayak gitu tuh FOMO nggak sih Kak? Nah kalau itu kita harus kembali ke definisinya FOMO ya. Jadi FOMO itu adalah fear of missing out gitu. Terdiri dari dua kata, yaitu fear dan missing out. Fear itu berarti takut atau khawatir gitu ya. Dan missing out itu berarti kita takut untuk kehilangan sebuah informasi atau sebuah kesenangan. Ini baru populer di sekitar tahun 2010-an untuk definisi ini. Dan bisa dikonsepkan bahwa FOMO atau fear of missing out itu adalah ketakutan atau kekhawatiran berlebihan bahwa kita nggak bisa merasakan kesenangan orang lain karena kita nggak terlibat di dalamnya. Jadi ada ketakutan dan kekhawatiran berlebihan, akhirnya membuat orang yang FOMO ini tuh berusaha untuk terkoneksi atau terhubung dengan orang lain supaya dia juga bisa merasakan kesenangan yang orang lain rasakan gitu. Kita contoh ambil kasus sederhana ya. Asa pasti punya kelompok teman gitu. Iya, Kak. Kelompok teman ini pernah nggak merencanakan bareng-bareng jalan-jalan, tapi Asa nggak bisa ikut gitu? Oh, sering Kak? Oh sering. Bisa diceritakan nggak salah satu contoh kasusnya? Jadi dulu tuh zaman SMA pada sering jalan-jalan kan ke puncak gitu atau kemana. Sementara saya kadang-kadang nggak bisa ikut gitu kan. Kadang-kadang karena saya sibuk berorganisasi dulu, jadi nggak punya waktu buat ikut. Ya waktu buat ikut. Oke. Terus nggak bisa ikut, yang Asa lakukan adalah? Jadi kadang-kadang kalau seandainya tugas ini nggak terlalu banyak, terus organisasinya saya tinggalin dulu nih kerjaannya buat ikut demi ikut. Atau kalau seandainya ternyata nggak bisa ditinggalin, saya biasanya ngechat gitu biar nggak tinggal informasi gitu kan. Ngechat seperti? Ya ngechat kayak lagi ngapain gitu, atau nge-call kadang-kadang. Oh nge-call gitu kadang-kadang. Nah itu adalah salah satu contoh fear of missing out gitu. Jadi tadi akhirnya kita berusaha menghubungkan diri kita dengan orang lain gitu. Contohnya ngechat, ngapain aja sih gitu. Terus bahkan sampai call ya. Atau bahkan mungkin contoh ekstrimnya video call gitu. Karena ingin merasa dirinya juga ikut hadir gitu di antara mereka supaya dia nggak ketinggalan info, dia juga merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh fear of missing out. Nah tapi perlu diketahui ya teman-teman bahwa FOMO itu masih belum menjadi sebuah diagnosis, maksudnya nama sebuah penyakit gitu ya. Itu masih menjadi sebuah fenomena sosial bisa dikatakan ya, karena mungkin hampir bisa dirasakan oleh setiap orang gitu. Bahkan dari segala usia itu masih bisa merasakan FOMO. Gitu. Berarti sampai sekarang masih bisa dikategorikan normal lah gitu ya Kak? Iya betul. Oke. Jadi ini Kak, kalau seandainya bicara FOMO gitu kan, itu kan nggak terlepas nih dari social media anxiety. Kira-kira hubungan apa sih Kak antara FOMO sama social media anxiety? Nah, ketika teman-teman nanti nyari misalnya, pasti kan sangat
paham sekali gitu cara menggunakan Google. Jadi FOMO dan social media anxiety itu bisa dikatakan menjadi salah satu entitas yang sama gitu. Atau tapi ada juga beberapa artikel yang membedakan. Social media anxiety itu mungkin termnya lebih luas ya. Anxiety itu adalah ansietas atau kecemasan. Berarti dia cemas terhadap sesuatu hal yang berbau dengan media sosial. Maksudnya seperti scrolling, kemudian dia cemas bahwa dia nggak memiliki informasi yang banyak terkait media sosial, dia ketinggalan banyak informasi, dia merasa cemas bahwa dirinya di media sosial itu tidak sebaik dengan diri media sosial orang lain gitu. Dia membandingkan apa yang dia post dengan orang lain post. Sedangkan kalau misalnya fear of missing out itu lebih cenderung ada kekhawatiran atau ketakutan berlebihan gitu terhadap kita kehilangan informasi atau kita nggak bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi sebenarnya termnya mirip-mirip sih. Gitu. Oh, jadi saling berhubungan sama iya, gitu, saling Kak? berhubungan. Oh, kalau aku kan nangkepnya FOMO itu berarti takut kehilangan gitu, takut ketinggalan gitu lah Kak ya. Itu emang itu doang apa ada jenis-jenisnya sih Kak? Nah, jenis-jenisnya itu memang belum digunakan oleh banyak orang gitu, karena mirip-mirip sebenarnya. Tapi ada sebuah penelitian yang saya baca bahwa penelitian itu membagi FOMO itu menjadi 5. Nyontek dikit ya. Oke Kak. Jadi FOMO yang pertama itu adalah ketika orang lain itu tidak berinteraksi dengan kita sesuai yang kita harapkan. Contoh, Asa pasti pernah ngepost Instagram? Pernah Kak? Pernah. Apa yang diharapkan setelah ngepost di Instagram adalah? Pastinya like, komen. Gitu. Nah, ada ekspektasi di situ. Yeah. Ada ekspektasi bahwa followers kita itu diharapkan nge-likes postingan kita, komen. Nah, kalau misalnya mereka nggak nge-likes dan komen, kita takut ada ketakutan berlebihan di sana. Kayak mungkin postingan kita nggak menarik, kita nggak bisa menjadi populer, gitu ya. Dan kita takut bahwa mereka nggak nge-likes dan komen itu karena mereka benci kita gitu. Padahal ya siapa tahu mungkin lagi nggak buka HP, ya kan? Atau mungkin ya mungkin terlewat gitu postingannya. Jadi nggak ada sebuah ketakutan dan kekhawatiran berlebihan di sana bahwa kita tuh missing out untuk menjadi populer, missing out bahwa kita itu nggak menarik, missing out bahwa teman-teman kita itu membenci kita atau tidak ingin berhubungan dengan kita, gitu. Dan salah satu contoh FOMO lain yang kedua adalah kita tidak bisa berhubungan atau berinteraksi sesuai keinginan kita. Kayak contohnya nih, pernah kan mati HP nih, mati HP, terus HP kita itu waktu kita nyalain tiba-tiba notif berjibun. Pernah kan? Pernah. Terus karena notif berjibun itu kita jadinya merasa takut bahwa kita itu ketinggalan informasi penting. Atau bahkan saking berjibunnya antara notif di Instagram, mungkin di WhatsApp atau di Line atau di TikTok gitu. Akhirnya kita jadi sulit buat menavigasikan diri kita untuk mencari informasi yang kita butuhkan. Jadi ada banyak macam FOMO-nya. Tadi kan baru disebutin 2 ya. Nah, 3-nya lain kali nih. Takutnya kalau kebanyakan jadinya ITS buka fakultas kedokteran gitu. Kalau kebanyakan. Tapi yaitu salah satu contoh FOMO. Jadi FOMO itu nggak harus selalu kayak kita takut ketinggalan informasi atau takut takut kita nggak merasakan kesenangan yang mereka rasakan karena kita nggak ikut jalan-jalan atau apa gitu. Nggak selalu itu. Berarti 2 contohnya di itu ya Kak. Kan kalau aku lihat tadi dari 2 contoh itu hubungan erat banget sama sosial media ya Kak. Nah, aku tuh pengen nanya Kak, sebenarnya FOMO ini tuh mempengaruhi sosial media, anxiety, atau kebalikannya sih Kak? Bisa saling berinteraksi ya. Jadi bisa FOMO sama sosial media anxiety itu bisa saling mempengaruhi. Dan bahkan mungkin bisa jadi sebuah lingkaran setan gitu. Kayak contohnya ketika kita FOMO, akhirnya kita meningkatkan paparan kita terhadap media sosial, ya kan? Karena kita jadi ingin selalu tahu updatean orang lain. Dan ketika
kita meningkatkan jumlah penggunaan atau frekuensi penggunaan media sosial kita, akhirnya kita juga melihat hal-hal lain gitu kan. Akhirnya kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, dan itu bisa menjadi sebuah lingkaran setan gitu. Jadi bisa saling mempengaruhi sebenarnya. Jadi itu dua itu bisa linear gitu ya Kak? Bisa jalan barengan. Oh, emang di antara dua itu social media anxiety sama FOMO itu apa sih Kak persamaannya, perbedaannya gitu? Sama-sama kecemasan, sama-sama ketakutan berlebihan, sama-sama memiliki kekhawatiran yang sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan gitu. Jadi ada sebuah kekhawatiran yang dalam tanda kutip irasional ya, karena berlebihan gitu. Berarti bisa disebut kalau seandainya orang itu udah nggak punya ketertarikan gitu Kak, misalnya kayak contohnya udah nggak peduli likes, udah nggak peduli impression, komen gitu. Itu berarti orang itu udah berhasil mengatasi FOMO-nya dia, atau gimana Kak? Bisa jadi, atau tapi kita perlu tahu bahwa FOMO ini adalah sebuah fenomena sosial yang cukup banyak faktor yang bermain di sana. Jadi nggak bisa diukur cuman saya posting terus saya nggak peduli like sama komen, maka kita bisa disebut bebas FOMO gitu. Karena ya itu tadi kan juga FOMO banyak jenisnya. Siapa tahu dia FOMO di tempat hal yang lain tapi dia nggak peduli sama postingan like Instagramnya, kan bisa jadi. Gitu. Berarti FOMO ini sendiri nggak bisa terlepas dari kehidupan sosial ya Kak? Betul. Nah kalau seandainya nggak bisa terlepas gini kan berarti kita sendiri kadang-kadang nggak sadar kalau kita FOMO ya Kak? Oke, benar. Gejalanya itu apa sih Kak? Aku nggak bisa ngomong gejala ya, karena itu masih belum menjadi sebuah penyakit. Tapi FOMO biasanya berhubungan dengan orang-orang yang paparan media sosialnya tinggi. Terus paparan sosial medianya tinggi, dan mereka selalu berusaha untuk update dengan informasi yang terbaru. Ada juga contoh ekstrimnya adalah ya mereka berusaha untuk selalu hadir di setiap situasi, setiap kondisi gitu ya, supaya dia tidak kehilangan informasi. Contohnya mungkin salah satu di antara teman-teman gitu ya, ada yang kayak lagi sakit atau lagi ada tugas gitu, tapi dia berusaha untuk meluangkan waktu untuk datang ke sebuah pertemuan dengan teman-temannya supaya dia nggak ketinggalan informasi gitu. Atau supaya mungkin dia takut untuk jadi diomongin, atau dia takut untuk nggak merasakan sensasi senang di kelompok pertemanannya. Jadi sampai nggak memperhatikan dirinya sendiri. Gitu, itu adalah salah satu contoh ekstrim ya. Cuman intinya kalau misalnya kita dari definisinya aja, fear of missing out, berarti ada sebuah ketakutan dan ada usaha untuk selalu terhubung. Gitu. Sama ini Kak, kan sebelum ke podcast ini kan aku sempat ngulik-ngulik sedikit tentang FOMO nih. Nah di situ aku sadar kalau seandainya aku lihat-lihat kok FOMO ini paling banyak terjadi di generasiku lah, gitu. Di anak-anak muda yang udah sering main HP gitu lah. Sementara orang tua aku tuh kalau ditanya-tanya udah ya sedikit lah FOMO-nya gitu. Nah aku tuh pengen nanya, kenapa sih sesuai yang kakak ngomong tadi di awal, kenapa sih FOMO itu unik banget di generasi kita gitu? Ada sebuah penelitian yang menarik ya. Jadi FOMO, mungkin tingkat frekuensi FOMO kita bisa bilang itu kalau misalnya kita lihat dari usia, itu dia grafiknya akan turun. Jadi emang lebih tinggi di usia remaja atau dewasa muda, yang kita ngomongnya mungkin umur ya 15 tahun sampai 29 tahun. Terus nanti dia akan turun gitu. Jadi usia-usia orang-orang yang tua gitu ya, mungkin sekitar umur 30 sampai 40 tahun, sampai mungkin lebih tua lagi itu angka FOMO-nya itu lebih dikit. Tapi ada juga nih, dia bilang penelitiannya bahwa FOMO itu lebih sering terjadi pada orang-orang yang memiliki gangguan seperti depresi atau cemas, atau dia yang memiliki paparan media sosial lebih tinggi, kemudian dia yang lebih suka membandingkan dengan orang-orang lain, terlepas dari usia gitu. Nah kalau misalnya kita menghubungkan dua hal ini ya, kita bisa mencoba untuk melihat secara nyata di kehidupan kita aslinya. Contoh, di usia sekarang ngapain sih kita? Kuliah, cari kerja, membangun fondasi hidup yang lebih aman gitu, atau meniti karir. Sehingga dan juga sangat perlu diakui gitu kalau misalnya
memang umur-umur segini kita memiliki banyak paparan media sosial, betul kan? Akhirnya ya mau nggak mau tingkat FOMO itu akan lebih tinggi gitu di usia remaja. Tapi kalau misalnya kita lihat di usia yang lebih tua, seperti keuangan lebih stabil, sudah punya teman hidup gitu, terus mungkin hobi untuk bermain media sosial itu lebih sedikit, sehingga memang angka FOMO itu lebih rendah gitu. Sehingga ya memang banyak orang mengatakan bahwa FOMO itu juga salah satu hal yang lumrah untuk dialami oleh anak-anak terutama di masa remaja gitu. Jadi dan memang kesannya lebih tinggi di era sekarang karena paparan media sosial lebih tinggi, sehingga kita nggak perlu tuh untuk langsung datang ke tempat orang lain. Kita bisa tahu dari jauh, oh orang ini lagi ada di puncak gitu kan. Kita nggak perlu ya ke puncak untuk tahu orang itu di sana kan, untuk zaman sekarang. Tapi mungkin untuk zaman dahulu FOMO udah ada, cuman nggak kelihatan aja karena media sosial masih belum ada. Jadi ya kita perlu tahu gitu keadaan orang itu ya pada saat kita benar-benar dekat dengan orang itu. Kalau kita dari jarak jauh, kita udah tahu mereka ngapain sih dari story-nya contoh gitu. Jadi mungkin FOMO ini dari zaman dulu udah ada ya Kak? Udah ada gitu. Cuman nggak sebesar sekarangnya. Ngerti. Terus kalau seandainya FOMO ini Kak, kira-kira tuh bahaya nggak sih Kak? Dan kalau seandainya bahaya tuh kenapa gitu? Kita bisa bicara dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung FOMO jelas. Akhirnya kita lebih sering terhubung dengan media sosial, dan salah satu efeknya adalah kita jadi ada gangguan tidur. Kayak kita suka buka HP nih malam-malam, pasti kebiasaan Asa juga gitu, kebiasaan malam-malam scrolling Instagram, scrolling TikTok atau apapun gitu. Akhirnya kita yang awalnya ingin tidur jam 9, jadinya jam 12, terus tiba-tiba loh kok udah jam 3 subuh gitu ya. Jadi akhirnya ada gangguan tidur gitu. Terus juga karena kita lebih sering terhubung dengan media sosial, kita jadinya juga membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kayak, kok aku nggak ikut sih dengan acara orang-orang yang mereka ikutin, kok aku nggak ikut tren sih dengan yang orang-orang lagi ikutin sekarang. Akhirnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Hal-hal ini nanti akan mengerucut ke ya udah akhirnya kualitas hidup kita menurun, karena kayak kita merasa nggak puas dengan hidup kita. Kayak contoh tadi gangguan tidur, bangun-bangun tidur tapi kok masih capek ya. Akhirnya penurunan kualitas hidup, akhirnya kita nggak bisa tuh memberikan performa yang maksimal ke hal-hal yang kita lakukan, ke aktivitas kita. Proses belajar jadi menurun, nilai jadi jelek, atau misalnya kalau lagi kerja kita jadi nggak fokus kerja, mungkin hasil kerjanya juga nggak maksimal, bisa jadi dimarahin bos gitu. Terus itu ngomongin dampak langsung, tapi kalau dampak tidak langsungnya berarti adalah dampak jangka panjangnya. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang selalu terhubung dengan media sosial atau frekuensi pemakaian media sosial yang tinggi itu lebih akan memunculkan perasaan kesendirian yang lebih tinggi daripada orang lain. Dan ini juga sudah diteliti, perasaan kesendirian yang lama itu bisa memunculkan penyakit-penyakit lain di kemudian hari. Jadi orang-orang yang merasa sendiri di hidupnya, merasa terisolasi, itu lebih mungkin dan lebih tinggi resikonya itu meninggal akibat gangguan jantung. Atau penyakit-penyakit lain yang misalnya obesitas, terus penyakit gula itu, dan itu sudah diteliti gitu secara jangka panjangnya bahwa orang-orang yang merasa tidak puas dengan hidupnya, merasa selalu mempertanyakan hidupnya ini ngapain sih, merasa sendiri, itu ternyata bisa menimbulkan resiko gangguan jantung. Gitu. Berarti malah sosial media yang harusnya memperluas relasi kita, memperluas sosial kita, malah bikin kita jadi sendiri gitu kan? Betul. Mungkin karena sosial media anxiety itu ya Kak? Kalau seandainya FOMO sama social media anxiety sendiri nih Kak, itu tuh ada klasifikasi nggak sih Kak? Maksudnya kayak dari penelitian, dari umur berapa yang rentan, atau lingkungan apa yang rentan gitu Kak? Ada nggak sih Kak? Rentan tuh ada ya, kayak ya dari penggunaan sosial medianya yang sendiri. Frekuensinya seberapa lama sih?
Kayak ada yang bilang kalau misalnya penggunaan 6 jam lebih dari 6 jam sehari itu udah merupakan adiksi gitu. Jadi ketergantungan terhadap media sosial tuh ada. Terus ada juga orang-orang yang mungkin memang sudah memiliki gangguan gitu sebelumnya, seperti gangguan depresi atau gangguan kecemasan. Kemudian ada juga orang-orang yang khususnya si remaja ya. Remaja itu paling merupakan salah satu umur yang bisa dikatakan memiliki lebih banyak input dari lingkungannya. Kemudian orang-orang yang lagi memiliki banyak stresor juga, akhirnya mereka berusaha untuk mencari pelariannya di media sosial, itu ada gitu. Oh, jadi emang rentang sama lingkungan tuh ada dampaknya banget ya kayak. Betul, ada peran penting lah di sana. Peran pentingnya gitu ya. Nah nih Kak, sama ini saya sebenarnya buat teman-teman juga mungkin ya, buat strategi nangkal FOMO lah, walaupun jadi kehidupan sehari-hari kan ibaratnya. Cuman dari Kakak sendiri ada nggak Kak strategi buat nangkal FOMO-nya ini nih? Strategi menangkal FOMO ya. Kalau tadi kan Asa sendiri sempat mengalami FOMO ya. Nah, itu apa yang Asa lakukan pada saat itu? Waktu itu saya seringnya ya Kak, mayoritas sih saya ngikutin FOMO-nya sih Kak. Oh, ngikutin gitu. FOMO-nya. Berarti ada usaha distraksi mungkin dari FOMO-nya? Mungkin kadang-kadang saya tuh nge-close diri dari sosial media beberapa hari gitu sih Kak. Yang perlu digarisbawahi adalah FOMO itu normal. FOMO itu perasaan kita itu normal. Dan itu ya, masa sih perasaan kita nggak normal gitu. Takut itu adalah hal yang wajar. Ini mungkin guru-guru saya ajarkan gitu ya ke saya, dan bisa jadi berbeda dengan orang lain lakukan. Gitu. Kita tuh punya 3 hal ketika kita menghadapi sesuatu situasi atau sebuah kondisi. 3 hal ini adalah, yang pertama, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan. Contoh, mengambil kasus yang mirip dengan kasusnya Asa gitu ya. Yang saya pikirkan adalah hubungan dengan pertemanan saya pada saat mereka pergi ke puncak, gitu. Yang saya rasakan adalah saya merasa takut kalau misalnya saya merasa takut kalau saya diomongin gitu, atau saya merasa takut kalau misalnya saya nggak dapet kesenangan yang sama. Saya takut kalau misalnya pada saat mereka pulang ke puncak, hubungan pertemanan dengan mereka itu berubah gitu. Lalu yang saya lakukan adalah ya udah, akhirnya saya mencoba untuk menghubungi mereka, untuk tahu kondisi mereka gitu. Jadi dari sebuah situasi aja kita bisa ngerti tuh benang merahnya. Kayak apa yang saya pikirkan, oh ternyata yang saya pikirkan ini loh. Terus yang saya rasakan adalah saya merasa takut, saya merasa khawatir gitu. Dan apa yang saya lakukan ya udah, apa yang tadi coba Asa lakukan, yaitu menghubungi orang-orang mereka, menghubungi teman-teman kamu pada saat di puncak, terus sampai video call tuh. Setelah kita tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, lalu apa yang kita lakukan, kita coba teknik grounding yang biasanya sering digunakan pada orang-orang yang overthinking atau mengalami ketakutan berlebihan. Jadi namanya grounding ya, jadi semacam berpijak gitu. Jadi semacam mikir. Ada 3 hal yang bisa kita pikirkan pada saat itu. Yang pertama, alasan kenapa kita milih pilihan kita saat itu. Misal Asa lebih milih untuk gak ikut. Alasannya adalah ya karena saya berusaha untuk mengerjakan tugas-tugas organisasi, betul ya. Atau mungkin contoh kalau misalnya kita dihadapkan pada ada 2 event gitu ya, yang satu mungkin keluarga, yang satu mungkin kita mau jalan-jalan sama teman gitu. Alasan saya adalah kenapa saya lebih memilih keluarga, karena saya ingin meluangkan waktu gitu dengan keluarga. Jadi mikir ke diri sendiri, oh ya, karena kenapa sih saya milih pemikiran ini, kenapa saya memilih pilihan ini, karena saya ingin meluangkan waktu untuk keluarga. Prioritas pada saat saya itu keluarga. Lalu grounding yang kedua adalah alasan kenapa kok malah saya memikirkan hal yang lain gitu. Kenapa ya saya justru lebih mikirin teman-teman saya di puncak, padahal saya ada
Padahal saya awalnya tuh memilih untuk keluarga saya gitu. Kenapa saya lebih memilih untuk ngechat teman-teman saya yang lagi nggak ada di sekitar saya, tapi di sekitar saya itu malah ada keluarga saya yang harusnya saya ajak ngobrol, saya ajak bercanda gitu. Kenapa saya lebih memilih teman-teman saya ya? Terus yang ketiga adalah grounding, apa yang sebaiknya saya lakukan gitu. Ya, yang sebaiknya saya lakukan adalah saya fokus ke keluarga saya gitu. Yang sebaiknya saya lakukan adalah saya ngobrol ke keluarga saya taruh HP, ya udah saya ngobrol dengan keluarga saya bercanda dengan keluarga saya gitu. Itu adalah salah satu cara untuk ya mengatasi FOMO. Tapi tentu ini ya, cara ini belum tentu mungkin sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan gitu. Mungkin teman-teman merasa tidak cocok dengan cara ini karena di dunia kesehatan jiwa itu saran terbaik itu pasti akan selalu datang dari diri sendiri. Jadi mau nggak mau ya teman-teman juga harus cari cara yang cocok gitu. Jadi nggak semua cara ini tuh bisa untuk semua orang, itu nggak. Berarti subjektif itu caranya. Betul. Kan? Ngerti. Berarti kalau aku simpulin, FOMO itu normal, cuman tergantung kita bisa ngatur perasaannya aja gitu. Betul. Ya. Sama ini Kak, aku kan pernah dengar juga dari teman, kalau seandainya masalah FOMO ini tuh bisa diatasin pakai sosial media detox gitu kan. Kalau menurut Kakak tuh ini oke nggak sih, worth it nggak sih Kak? Dan kelebihan kekurangannya gitu. Oke. Yang perlu digarisbawahi adalah sosial media itu baik. Itu sebuah alat. Alat yang kita gunakan untuk tahu perkembangan zaman, tahu kondisi teman-teman kita, gitu. Ngomongin detox berarti kan detox itu detoksifikasi ya. Jadi mengeluarkan dalam tanda kutip racun. Racun itu ada yang dalam zat kecil aja itu dia udah beracun seperti bisa ular gitu. Tapi ada juga yang dalam jumlah kecil itu dia normal sebenarnya. Tapi ketika dia digunakan berlebihan atau dia banyak jumlahnya di dalam tubuh kita itu akhirnya menjadi racun. Contoh gula itu baik, tapi kalau misalnya kebanyakan jadinya diabetes gitu. Sama seperti sosial media atau media sosial itu baik sebenarnya dalam jumlah yang normal, dalam jumlah kecil atau dalam jumlah normal. Tapi kalau misalnya berlebihan maka dia nggak baik gitu. Tadi seperti yang saya katakan bahwa FOMO ini sangat berhubungan dengan paparan media sosial. Paparan media sosial yang tinggi, maka resiko FOMO-nya juga tinggi. Sehingga ya salah satu caranya bisa dengan detoksifikasi dari sosial media. Gitu. Jadi berhenti dulu megang gadget, berhenti dulu matiin notif segala apapun itu ya. Terus mungkin di-hack account itu supaya lebih merasakan kondisi sekitar, lebih present namanya, sehingga resiko FOMO kita tuh lebih sedikit. Itu bisa. Berarti untuk orang yang sudah, misalnya aku udah ngerasa nih, udah berlebihan nih bersosial media, berarti detox tuh worth it lah gitu ya? Betul. Oke. Ini Kak, selanjutnya nih ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang udah ngirim nih. Yang pertama nih Kak, dari Anonymous, sebut aja Miss F. Miss F ini. Kak, aku mau tanya dong, sebenarnya kan di sosmed itu banyak banget nih influencer yang kayak kelihatannya instan banget untuk ngedapetin apa-apa. Aku tuh kadang jadinya ngerasa kalau aku juga harus miliki barang yang aku mau secepatnya. Nah, menurut Kakak itu gimana ya baiknya aku biar bisa lebih mengontrol diri, soalnya aku boros banget kalau lihat-lihat. Gitu, Kak. Mengontrol diri ya. Ini mungkin juga ada hubungannya dengan mengikuti tren atau mengikuti apa yang idola kita lakukan gitu. Salah satu caranya adalah mencoba memahami lagi tuh kita ngikutin dia itu karena kebutuhan atau keinginan gitu. Kita sebenarnya butuh nggak sih untuk mengikuti orang ini gitu? Atau kita cuman memuaskan keinginan aja gitu? Karena butuh itu seperti butuh makan, butuh minum. Yang kalau misalnya kita nggak makan nggak minum, meninggal gitu. Tapi kalau kita nggak nge-follow akun orang ini, apakah kita meninggal? Kan enggak gitu ya. Tiba-tiba ada Petrus gitu ya, nggak tahu gitu. Tapi ya intinya adalah kita harus coba untuk
mengenali lagi kita tuh sebenarnya butuh nggak sih atau enggak gitu. Karena kalau misalnya nggak butuh, buat apa? Gitu. Coba untuk setiap kali kita ingin membuat keputusan, itu kita jangan pikir sekali, jangan pikir 2 kali bahkan. Kita harus pikir berkali-kali gitu bahkan kalau bisa. Karena ini ngomongin juga soal uang ya. Kalau misalnya boros terus akhirnya hal-hal yang sebenarnya kita bisa prioritaskan seperti makan, minum, atau mungkin tempat tinggal itu malah mungkin gak dapet jatah gitu karena kita memuaskan keinginan kita. Gitu. Jadi harus tahu mana yang saya butuhkan, mana yang ini cuma keinginan doang. Gitu. Oke. Berarti misalnya yang dibawa sama artis-artis ini ternyata bermanfaat ya oke-oke aja gitu. Oke-oke aja gitu. Nah nih Kak, pertanyaan kedua dari Asri nih, dari Asri. Kak, aku mau tanya gimana ya kira-kira caranya untuk ngurangin penggunaan sosmed yang dimana kadang-kadang aku suka kepikiran tentang gosip terbaru. Padahal saat itu aku harus belajar. Kira-kira ngatasinnya gimana ya Kak? Oke. Asri. Ngomongin media sosial itu nggak lepas dari kebiasaan biasanya. Mau nggak mau, supaya kita nggak ketagihan media sosial itu adalah ya harus membiasakan untuk tidak ketagihan gitu. Membiasakan untuk membatasi diri. Ada banyak cara sebenarnya. Tapi yang saya hobi lakukan ya, yang saya coba rutin lakukan tuh mungkin ada banyak sih sebenarnya, seperti aplikasi yang membuat kita akhirnya lebih fokus gitu dengan pekerjaan kita, kayak mungkin Forest, aku lupa namanya. Jadi si Forest ini adalah salah satu aplikasi yang HP kita itu akan di lock gitu, akan di lock selama kita bisa set gitu beberapa jam, kita mungkin mau fokus selama 6 jam itu melakukan pekerjaan sesuatu. Terus ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain di HP kita, nggak ada notif juga dari Line, jadi notif itu udah nggak ada, kita juga nggak bisa ngebuka gitu. Jadi benar-benar di lock sampai 6 jam itu selesai baru kita bisa lihat HP lagi. Oh, bisa di set gitu ya? Iya. Itu adalah salah satu cara yang aku coba rutinkan gitu. Dan sejauh ini sih efektif gitu ya. Tapi mungkin ada cara-cara lagi yang mungkin bisa Asri temukan dan lebih efektif gitu. Okay. Itu sih salah satu supaya kita nggak terlalu ketagihan gitu. Ya mungkin buat Asri bisa download Forest sekarang. Bukan promosi. Banyak sih aplikasinya gitu. Subjektif lah ya Kak. Iya. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dari Anonymous. Oke. Sebut saja Joko gitu. Oke. Kak, aku tuh orangnya kayak kadang pengen ngikutin semua yang dilakuin orang lain, terutama kayak jadi staff-staff volunteer gitu. Tapi kadang pas kerja aku jadi sering kepikiran dan keteteran gitu sama yang aku kerjakan, karena aku kepikiran kerjaan yang lain. Nah, kira-kira itu sebenarnya bisa dibilang aku udah kayak orangnya FOMO gitu atau gimana ya Kak? Cara ngebatasin diri dari kerjaan tuh gimana ya? Oke. Ini bukan Joko Presiden kan? Oh, bukan. Bahaya. Maaf. Ya, Joko. Tadi soal ini ya, jadi ikut kepanitiaan banyak. Ya. Dia nyebut nggak alasannya kenapa? Karena dia cuma nanya sih Kak, kalau seandainya dia tuh udah FOMO gitu nggak sih? Gitu. Oke. Kita perlu lihat lagi gitu alasannya. Mau ikut kepanitiaan ini karena ngikutin orang, atau karena kita butuh sih sebenarnya gitu. Kan ada ya kayak kita ingin ikut kepanitiaan karena kita ingin membangun soft skill gitu. Tapi bisa jadi juga kita ikut kepanitiaan karena orang lain ikut, masa aku enggak gitu. Itu ada juga. Sehingga perlu dilihat lagi gitu. Dilihat ke diri lagi, alasannya apa sih ikut. Kalau misalnya alasannya adalah karena ikut orang lain, terus merasa takut ketinggalan informasi, bisa jadi itu FOMO. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata Joko ini ikut kepanitiaan karena memang dia butuh mengembangkan diri gitu untuk jadi pribadi yang mungkin banyak ya, kepanitiaan itu efeknya mungkin membangun skill komunikasi atau membangun skill manajemen diri. Kalau misalnya dia ikut karena merasa butuh itu, ya berarti bukan FOMO gitu. Jadi perlu dilihat lagi sebenarnya alasannya gitu. Yang bahaya tuh kalau dia ikut banyak organisasi buat ngikutin orang lain doang gitu. Nah itu ya itu bisa menjadi bahaya ya, karena kita akhirnya nggak fokus bekerja. Justru malah yang
kita ingin maksimal di semua organisasi atau di semua kepanitiaan itu ya jatuhnya nggak maksimal gitu, karena terlalu banyak pekerjaan juga nggak baik gitu buat diri kita sendiri, bakal capek, bakal nggak fokus gitu. Nih Kak, pertanyaan terakhir yang mungkin teman-teman juga banyak yang mau nanyain nih. Kak, aku mau nanya nih, misalnya karena berusaha nggak ikutan FOMO, aku malah dijauhin sama lingkungan, itu gimana ya Kak? Oke. Ini nggak tahu ya dari siapa. Ini anonimus sih Kak. Anonimus, oke. Dijauhin karena nggak ikutan sebuah tren gitu. Ini tricky sih sebenarnya, karena sebenarnya nggak masalah gitu untuk nggak ikutan tren. Tapi kalau secara kasarnya saya ngomongnya cari teman baru sih. Cuman itu wajar gitu untuk dijauhin, karena akhirnya kita akan terlihat berbeda gitu, ya kan? Misal kita nggak ikutan tren apa, terus kayak, kok kamu nggak ikutan tren ini sih? Akhirnya kita dianggap berbeda gitu, karena tidak masuk di di kelompok pertemanan tertentu, karena kita nggak mengikuti sebuah hal. Dan itu adalah hal yang wajar sebenarnya untuk penolakan seperti itu. Tapi yang aku bisa katakan adalah menjadi berbeda itu nggak salah sebenarnya. Itu justru menjadi berbeda, menjadi orang yang nggak ngikutin tren itu bukanlah hal yang harus dijauhin gitu. Ya kasarnya sih cari teman baru ya. Cuman nggak usah khawatir untuk dijauhin karena nggak ngikutin tren gitu. Kita sebagai orang yang hidup untuk berusaha memberikan yang terbaik gitu yang di hidup kita. Dan tren itu bukanlah sebuah kewajiban, bukanlah sebuah list yang harus kita centang gitu. Mengikuti tren boleh, asal nggak memberikan dampak negatif. Menjadi berbeda juga boleh, asal nggak memberikan dampak negatif. Gitu. Itu sih paling. Jadi apabila kita nggak ngikutin tren dan ternyata teman-teman nggak nerima, ya kasarnya lebih baik cari teman baru gitu. Iya, kasarnya begitu. Cuman kalau misalnya nggak mau nyari teman baru, ya udah biasa aja gitu. Toh nggak ngikutin tren nggak bikin kita meninggal kan? Bener nggak? Benar. Kecuali kalau misalnya kita ngikutin tren hadang truk gitu, ya itu bisa jadi meninggal gitu. Tapi kalau nggak ikut, justru kita selamat dong gitu kan. Terus sih. Oke Kak. Jadi ya tergantung orangnya lah ya gitu ya. Jadi kesimpulannya nih Kak, berarti kan FOMO sama social media anxiety ini kan belum bisa dianggap sebagai suatu penyakit ya Kak? Iya, masih normal ya. Cuman apabila si dua hal ini tuh mengarah ke hal-hal mental lainnya, mungkin bisa dikategorikan sebagai penyakit ya. Misalnya kayak mengakibatkan depresi segala macam gitu. Kalau dari Kakak sendiri ada nggak Kak yang mau disampaikan ke teman-teman gitu masalah FOMO sama social media anxiety ini? Oke. Membandingkan diri dengan orang lain, merasa takut ketinggalan info, itu hal yang lumrah untuk dirasakan setiap orang gitu. Jadi jangan merasa bahwa waduh FOMO nih gitu. Yang pasti adalah jangan sampai hal-hal seperti ini, seperti membandingkan diri dengan orang lain, terus kemudian takut ketinggalan informasi sampai kita berusaha untuk selalu terhubung dengan media sosial, itu jangan sampai membuat kita jadinya gak happy dengan diri kita, gak senang dengan diri kita sendiri, sampai-sampai mengganggu performa kita seperti performa bekerja, performa belajar. Karena itu berarti hal yang kita lakukan itu sudah mengganggu kehidupan kita gitu. Jangan sampai seperti itu. Dan jika misalnya teman-teman membutuhkan bantuan profesional, boleh untuk menghubungi psikolog atau psikiater atau dokter umum terdekat, karena itu penting gitu untuk kemaslahatan jiwa gitu teman-teman gitu. Jadi jangan takut untuk mencari pertolongan jika memang misalnya sudah sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Gitu ya. Oke Kak. Jadi teman-teman, sampai sini aja pembahasan kita. Makasih nih udah mau dengerin sampai akhir. Sama sekali lagi kalau seandainya teman-teman ngerasain kecemasan, depresi atau segala macamnya, mungkin bisa menghubungi pihak-pihak profesional gitu. Sekian pembahasan dari kami hari ini.
Dan udah selesai juga nih acara SP Care for Health Part 2-nya. Semoga teman-teman yang dengerin sampai akhir dapat manfaatnya, nambah wawasan juga. Makasih juga udah mau dengerin sampai akhir. Makasih juga buat Kak Basir di narasumber hari ini. Sekian dari SPI. Sampai jumpa di lain waktu.